Keseharian. Maksudnya keseharian tugas murid sehari-harinya itu ngapain. Nah, yang dimaksud oleh pengusaha Abah di sini, tugas murid sehari-harinya itu zikir. Zikir utamanya masih belajar latihan setelah sholat. Gitu ya. Jadi tidak akan bisa khusyuk kalau tidak khusyuk di luar sholat. Tidak bisa khusyuk di dalam sholat kalau tidak khusyuk di luar sholat. Tidak akan bisa khusyuk di luar sholat kalau tidak khusyuk pada saat sholat. Jadi zikir jahar itu supaya kita bisa zikir terus. Zikir jahar setelah sholat itu supaya kita bisa zikir terus di keseharian kita. Itu. Baik saat sholat, baik maupun tidak dalam saat sholat. Baik saat kerja, saat jalan, apa aja. Sehari-hari kita itu zikir. Jadi bukan hanya ibadah tuh pada saat sholat saja. Gitu ya. Apa? Ihsan itu ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Bukan saat sholat aja seakan-akan melihat Allah, tapi di luar sholat keseharian kita ya, nyetir, kerja, apa saja aktivitas kita bernilai ibadah kalau kita seakan-akan atau kita melihat Allah. Melihat Allah itu bukan dengan mata tapi dengan pancara basiroh. Apa itu basiroh? Mata hati. Apa itu mata? Rasa syir. Apapun yang kita rasa, yang terjadi di diri kita, kita lihat di situ ada Allah. Kita rasakan di situ ada Allah. Tuh. Jadi itu kalau kita sudah makom. Sebenarnya tadi Syekh Ahmad Kanji, ketika sudah ditalkin oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kepalanya pun sudah dimahkotai dengan mahkota yang mulia. Gitu. Jadi kalau kita sudah ditalkin sama Syekh Mursyid, maka hakikatnya kita sudah makom kita sudah tinggi, gitu. Nggak pantas lagi kamu junjung-junjung gawe bakar. Kata Buya Soleh dulu, kalau kita sudah dimuliakan sama guru kita, maka jangan mau lagi kita untuk bermain-main di hal-hal yang tidak mulia, gitu ya. Masya Allah. Nah, zikir. Nah, zikir inilah kata pengusaha Abah, zikir yang mana kalimatnya? Kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat talqin itu hanya satu. Hanya satu. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Dalilnya itu. Jadi talqin, kalimat talqin itu hanya satu zikir. Dan Nabi bilang, kenapa itu kalimat talqin? Karena itu zikir yang paling afdol. Kenapa zikir yang paling afdol? Kata pengusaha Abah, karena itu dengan menzikirkan itu kita akan sampai ke hadrat Allah. Kenapa? Karena di kalimat la ilaha illallah itu adalah nama Allah. Di dalamnya itu terkandung nama Allah. La ilaha illallah. Gitu. Tadi firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzalika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa kalimat la ilaha, tiada Tuhan selain Allah, kalimat la ilaha illallah wastaghfir, dan mohon ampunlah kalian walil mu'minina wal mu'minat, baik orang laki-laki muslim maupun perempuan muslim. Mau mohon ampun kepada siapa? Ke la ilaha illallah. Berarti Allah. Mohon ampun kepada Allah. Nah, pengusaha Abah dalam kitabnya mengutip firman Allah satu lagi itu ya. Nah, di dalam firman Allah pengusaha Abah mengutip inna kadzalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kata pengusaha Abah, sesungguhnya kata firman Allah dalam kitab pengusaha Abah, sungguh ya, demikian kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat mujrimin, orang-orang yang jahat. Kalau dalam kitab pengusaha Abah terjemahannya orang-orang yang senantiasa berbuat dosa. Ya. Siapa mereka orang-orang yang senantiasa berbuat dosa? Innahum kanu idza qila lahum, ya, sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri.
Jadi orang yang tadi itu diberikan hikmah oleh Allah berupa hikmah yang paling sempurna, al-hikmatul kamilah, ya. Dalam kitab yang pengesabah ini kalimat la ilaha illallah, hikmah dari Allah yang paling mulia, al-hikmatul kamilah. Nah, orang yang diberikan hikmah yang paling mulia, ya, ke mahkota tadi itu, mahkota yang melayang-layang, hikmah yang paling mulia tadi, ya, itulah orang-orang yang akan mencintai kalimat la ilaha illallah. Karena dengan kalimat itu akan menghapus dosa-dosanya. Dengan zikir banyak-banyak, dia ingat dosa, supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang gemar berbuat dosa, dikatakan la ilaha illallah, nggak suka, ya, benci, menghina, mengejek, ya, menyepelekan. Siapa tadi? La ilaha illallah. Siapa itu? Nama Allah. Orang-orang yang senantiasa berbuat dosa itu akan menyepelekan, menganggap remeh, mengentengkan, menghina, mengejek, membenci, ya. Oh, itu kalau sudah membenci itu benci kepada Allah itu. Barang siapa cinta kepada Allah, cinta zikir kepada Allah. Barang siapa benci kepada Allah, benci zikir kepada Allah. Sudah paling jahat-jahatnya manusia kalau sudah benci kepada kalimat la ilaha illallah. Tapi hati-hati, kita pun jangan-jangan termasuk golongan yang menyepelekan kalimat la ilaha illallah. Kita abaikan, ya, zikirnya. Ya, kita begitu, ya. Kalau sudah makomnya sudah tetap itu, semangat terus. Itu saya cerita sama istri di perjalanan itu. Teman saya itu, Bang Hendrik, ya, tahu ya, Bang Hendrik yang di Medan itu. Hendrik Kataren ya. Hendrik Kataren itu. Ya, Kacamata. Naik motor itu dari Medan sampai Lampung 4 hari ke Menakiban Sinarasa. Masya Allah. nggak keburu soalnya kalau diterusin. Nggak keburu, pantasan itu dinaikin, saya lihat dimasukin dalam bis ke motor. Sama Abah dilarang. Bagasi. Sama Abah dilarang. Ya kayak bareng Ikhwan Lampung. Coba. Beliau itu, ya, ikhwan kita itu ikhwan lama tuh Pak De. Iya. Sama Pak De, zaman Abah Hanong. Beliau itu, ya. Tapi istiqomah. Semangatnya tuh begitu terus gitu. Nah, itu yang perlu kita contoh. Nah, kalau saya kan angkat-angkatan gitu, ya. Ya, Pak Iwan. Kadang zikirnya ribuan, kadang 3 kali. Kadang puluhan. Kadang-kadang jadi ingat, udah dizikirin sama Buddha lah, biarinlah. Ini ada yang batalin. Ya, gimana ya gitu, ya. Zikir nitip Pak De. Saya bilang sama istri, kayak saya dulu tuh. Padahal beliau itu juga orang dulu juga. Tapi itu saking cintanya, saking semangatnya kepada Syekh Mursyid, saking cintanya kepada Manakiban, tuh. Itu naik motor, Bu, dari Medan. Punya mobil, punya. Orang punya juga itu, ya. Ya, punya la ilaha illallah, punya segala-galanya kan. Gitu. Itu naik motor dia berdua sama istrinya. Dua-duanya itu Rijal. Berdua. Sama istrinya juga Rijal. Senang berdua. Istri saya bilang, ngapain lagi naik motor? Mobil aja. Udah panas, udah hujan, udah angin gitu. Hujan. Terus saya timpalin, iya ya, kalau naik mobil berhenti di mana aja capek tidur gitu kan. Ya kan? Nah, tapi itu apa? Nikmat yang mereka cari. Dengan begitu itu merasa nikmat gitu, ya. Nah, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kalau mau menemukan nikmat kayak begitu, amalin. Nih, amal yang mursyid ngamalin. Semakin banyak ngamalin, semakin ini yang kita datang ke sini ini beda-beda rasanya, ya. Nah, kalau saya kayaknya rasanya biasa-biasa aja saya. Karena apa? Amaliyah saya kurang gitu, ya. Tapi kalau amaliyahnya padat kayak Bunda tuh, ya, subuh-subuh itu dia udah siap-siap mau manakib. Ya, Bunda. Udah kepikiran mau manakib. Pokoknya Abah Jagat itu, ya, dulu